Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Hock Surono. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara pembuatan neck gitar akustik ya, klasik ya. Kenapa saya bilang klasik? Karena emang beda antara klasik sama folk ya. Jadi makanya kebetulan ini yang saya bikin itu necknya, ini gitar klasik. Kebetulan yang saya bikin itu necknya one piece ya, utuh ya. Jadi untuk gitar klasik ya. Untuk bisa membuat neck atau stang gitar klasik itu yang kita butuhin yang pertama emang materialnya ya. Jadi material itu kita butuh balok. Ini balok itu 10x10 ya. Balok 10x10 yang sudah kita serut ya, supaya nanti kita tahu kalau diserut itu bagian-bagian mana nanti yang bakal kita potong, supaya tahu kita bisa milih-milih nih, mungkin ada lubang atau mungkin ada mata. Nah, itu yang perlu kita jelaskan kenapa harus diserut. Terus yang kedua emang harus ada amalnya ya. Jadi amalnya ini kenapa untuk one piece ya, untuk bikin neck one piece itu harus ada amalnya ya. Kenapa? Karena kalau untuk harus ada amalnya itu karena kita biar tahu ukurannya. Beda sama kalau yang tumitnya, heelnya itu pakai sambungan, dia kan bisa dipilih di mana aja. Jadi seberapa panjang kita punya papan itu bisa dibikin. Nah, tapi kalau untuk khususnya yang one piece, jadi kita harus ada malnya nih. Bentuknya kurang lebih seperti ini nih untuk mal gitar klasik. Jadi ini udah saya ukur tebelnya berapa. Jadi saya lebihin ya. Ini sudah saya ukur tebelnya berapa. Sama kalau di gitar klasik itu kan jadi fretboardnya itu dia lebih pendek daripada yang folk ya, yang pakai senar baja. Dia lebih pendek, makanya ini malnya ini udah saya ukur nih. Jadi 12-nya nanti itu harus di pas bagian pundak ya, pundak dari gitar ya. Nah, ini ukurannya udah saya bikin. Nah, jadi terus yang kemudian yang kita lakukan, kita amal dulu ya. Kita amal dulu, pada bagian ininya. Kita amal dulu pada bagian baloknya. Nah, ini kita amal dulu sebelum kita potong. Untuk memotongnya kita gunakan gergaji yang begini nih, gergaji yang saya emang rancangannya begini ya, yang khusus untuk memotong neck supaya dia bisa belok ya. Jadi gergaji ini bisa muter begitu, bisa diatur untuk belok ya, bukan gergaji tangan. Nah, nanti kita pakai keduanya. Yang bisa kita pakai untuk gergaji potong biasa kita pakai. Terus yang butuh belok baru kita pakai gergaji ini. Nanti akan saya contohkan ya. Baiklah teman, coba mari kita mulai ya pembuatannya ya. Jadi yang pertama kita mal, ya kan? Kita mal dulu. Ini kayu yang udah kita serut tadi, baloknya kita mal dulu. Tuh, ini kan ada mata nih supaya dia nggak kena, ya kan? Makanya kita bikin mal dulu. Kita gunakan spidol aja biar ini kan lebih jelas ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini bisa kita luruskan pakai ini supaya nanti bisa dipotong dengan enak. Nah, kita ngebalnya bolak-balik ya, sebelah kanan kiri ya, supaya nanti ketahuan kalau arah gergajinya itu miring, kita bisa lurusin lagi. Nah, kanan kiri. Nah, jadi begini. Dan di sini titiknya. Ini tambah lagi seperti yang tadi.
Oke lah baiklah teman-teman. Ini kan bengkok nih. Jadi nanti kita gunain gergajinya pakai gergaji yang ini, yang bisa bengkok. Untuk yang lurus ini kita bisa pakai gergaji tangan biasa. Nah kalau untuk bagian ini kan kita bisa potong nih, ini kan. Dan sini bisa kita gunakan gergaji potong biasa ya. Nah untuk nanti yang butuh gergajinya belok begini, baru kita pakai gergaji yang tadi. Ini bisa kita potong dulu. Nah setelah nanti ini kita potong sampai kepotong, baru kita lanjutin yang di sini ya. Udah teman-teman, udah dipotong, ya kan? Baru kita mulai pakai gergaji yang ini nih. Jadi ngikutin bentuknya dia. Ini kan gergaji bisa buat muter ya. Ya saya coba gini. Nah, saya garis dulu biar lurus. Oke, dimari di sini. Garis dulu buat patokan awal supaya gergajinya nggak belok-belok ya. Ini gergaji khusus buat yang bisa berbelok-belok ya. Ini harus sering kita lihat teman-teman, soalnya takutnya yang bagian sono dia nggak pas beloknya. Oh masih aman. Ini gergaji sangat fungsional ya. Kalau untuk ini dulu saya pakai biasanya kalau membuat gitar elektrik, suka pakai beginian. Jadi ini alat gergaji ini termasuk sangat berguna ya, manfaat ya untuk pembentukan yang butuh berbelok-belok ya. Kalau yang kecil kita bisa pakai kayak gergaji triplek itu, tapi mata gergajinya harus kita ganti gergaji yang metal. Nah kalau untuk yang tebel-tebel begini kita pakai gergaji ginian.
Udah kelihatan ya bloknya ya. Nah teman-teman, setelah ini sampai di sini, jadi nanti kita bisa lanjutin. Jadi nanti kita bisa lanjutin yang dari sini ini pakai gergaji biasa, gergaji tangan biasa. Cuman bedanya kalau yang tadi di sini kan pakai gergaji potong, ya kan? Fungsinya beda teman-teman. Jadi ini udah dipotong. Nah kalau ini posisi begini berarti kan kita belah nih, makanya gergaji belah. Nah kita bisa pakai gergaji belah supaya lebih gampang. Jangan lupa kita garis ya teman-teman ya. Ini sini supaya nanti sama antara sana sama sini, belakang sama di depan. Nah, coba. Nah untuk biar supaya kelihatan ketahuan nanti lurus apa enggak, kita bisa bolak-balik teman-teman cara memotongnya. Jadi biar nggak kebablasan, kita bolak-balik ya. Udah putus nih teman-teman nih. Nah, baru kita pas-pasin aja nih. Bisa dari sini kita tambahin maju. Ini udah mau putus nih. Nah, ini bentuknya teman-teman kurang lebih kan. Nah, dan ini untuk pembentukannya.
Jadi untuk pembentukannya nanti pakai alatnya yang lain ya. Untuk pembentukannya nanti pakainya alat yang lain. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti namanya kalau untuk pembentukannya itu diporem ya. Untuk gitar klasiknya nanti kita pakein fretboardnya, terus pakai alatnya namanya kikir besi ya, patar. Nah ini nanti buat pembentukannya gini. Tapi udah kita amal dulu semuanya, udah pas titik lubangnya di mana itu semuanya. Nah ini adalah pembuatan neck gitar akustik di awalnya ya, untuk pembentukannya seperti ini. Nah nanti selanjutnya kita bisa saksikan video saya selanjutnya. Ngomong-ngomong teman-teman, ini kan mau beli press nih, milih apaan? Assalamualaikum.